Majelis Hakim memutuskan vonis 10 tahun penjara terhadap 7 pelaku pemerkosa dan pembunuh Yuyun. 7 pelaku itu masih di bawah umur dan diantaranya ada yang berstatus pelajar. Sidang yang dipimpin Hakim Neni Farida itu memutuskan 7 pelaku divonis 10 tahun penjara. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Curup, Renjang Lebong, Bengkulu. Terhadap putusan itu, jaksa penuntut umum mengaku puas dan tidak melakukan banding. Kajari Renjang Lebong Eko W menyatakan putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa. Selain hukuman penjara, hukuman bagi pelaku juga ditambah 6 bulan latihan kerja. Selain 7 pelaku di bawah umur yang sudah divonis, 5 orang pelaku dewasa saat ini masih dalam tahap penyidikan dan masih ditangani kepolisian. 5 orang terpidana tercatat sebagai pelajar dan sisanya merupakan remaja putus sekolah. Pemirsa, untuk membahas apa sebenarnya pemicu para pelaku ini melakukan perbuatan keji itu, di studio telah hadir anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita pada pagi hari ini. Bang Masinton, ini langsung saja kalau kita bicara apa yang terjadi ini sesuatu yang sangat tragis, terus ironis, segala macam bentuk hal-hal yang menyedihkan terjadi gitu ya. Bukan hanya di Bengkulu, ada di beberapa tempat lainnya. Nah, untuk yang kasus Bengkulu saja, menurut catatan, mereka itu melakukan itu setelah minum minuman keras. Apakah ini ada pengaruhnya sebetulnya? Ya, jadi ini adalah bisa kita katakan sebagai tragedi ya. Peristiwa ini di mana hak-hak anak itu bisa terenggut gitu. Nah, pemicunya ada banyak gitu ya. Nah, satu di antara pemicunya itu dengan mudahnya anak-anak yang di bawah umur juga bisa memperoleh minuman keras dan mengkonsumsinya, yang kemudian memancing ini mereka, imajinasi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah, tentu kalau dikatakan tentang minuman beralkohol itu sebagai pemicu, ya satu diantaranya itu. Tapi ada pemicu yang lainnya. Ada pemicu lainnya gitu ya, akses terhadap film-film porno itu mudah diakses ya, yang kemudian memunculkan rangsangan ke mereka. Fantasi-fantasi ya. Iya, sehingga begitu ada kesempatan mereka coba lakukan itu secara bersama-sama gitu. Nah, bukan hanya kesempatan sih sebetulnya, niatnya itu kan kalau kesempatan misalkan ada orang yang berpakaian yang entah kayak gimana gitu kan, tapi ini sebetulnya anak kecil gitu, berarti niat mereka ini memang sebetulnya juga sudah ada. Karena satu faktor mendorongnya itu kan minuman itu tadi kan memicu jadi lebih berani, mereka, lebih agresif mereka, gitu ya. Nah, sebenarnya pengaturan tentang minuman beralkohol ya terhadap anak-anak kecil itu juga harus bukankah sebetulnya ada larangan penjualan bagi mereka yang di bawah umur sebetulnya untuk minuman beralkohol? Iya, jadi beberapa daerah itu menerapkan perda itu. Nah, pun kalau tidak ada perda itu juga seharusnya adalah tugas pemerintah juga ya, negara dalam hal ini untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan itu. Termasuk DPR tentunya dalam hal ini kan, undang-undangnya juga dihasilkan oleh DPR. Kalau masalah undang-undangnya dari DPR, tapi pengawasan sehari-harinya kan oleh pemerintah. Begitu juga dengan faktor lingkungan keluarga gitu ya. Nah, yang harus juga mengawasi perkembangan anak dan pergaulannya. Nah, pemicu-pemicunya ini yang menurut kita juga semacam minuman-minuman beralkohol itu kan juga pengawasannya kan lemah. Contoh pengawasan lemah itu gimana? Nah, pengawasan lemah itu kalau kita lihat katakan di Jakarta saja ini, yang di depan mata kita, di beberapa warung juga masih tersedia itu. Gitu ya. Pernah ada cerita konkretnya itu Pak Masinton bahwa di warung-warung masih ada? Ya masih ada itu. Itu informasi itu kan selalu kita dapat. Kalau masyarakat ada beberapa itu, walaupun tidak semua warung ya. Ada beberapa warung itu yang masih. Ini warung-warung nakal artinya ya? Ya. Karena sebetulnya penjualan itu kan dilarang di sana. Termasuk beralkohol di minimarket juga nggak boleh sebetulnya kan? Iya, di minimarketnya nggak ini ya. Tapi ada aja itu yang menjual, minimarket juga menjual itu gitu. Walaupun ada larangan itu. Ya itu kalau kita telusuri mudah aja.
Lalu gitu ya. apa ya? Ini kan pengawasannya misalkan menurut Anda pengawasannya kurang. Padahal perdanya itu sudah sangat Sudah jelas ada, gitu ya. ya. Lalu apa yang harus dilakukan gitu? Ya kan harusnya rutin dong. Fungsi pengawasan itu nggak bisa tiba-tiba melakukan razia atau apa, itu kan harus rutin dievaluasi di lapangan. Terus kemudian kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, dia cepat juga direspon sehingga tahu perkembangan dinamika di lapangan itu, titik-titik mana peredarannya apa segala macam itu bisa kedeteksi. Iya, saya pernah itu nongkrong di depan UKI Pak Masinton. Iya. Itu kan banyak sekali gerobak-gerobak gitu kan yang jualan minuman segala macam itu. Di atasnya memang jualannya minuman-minuman soft drink. Iya. Tapi ketika ada orang datang itu keluar dari petinya. Dari petinya itu minuman, dan ada orang juga di dalam gerobak itu yang mengeluarkan minumannya. Ya sama di supermarket juga. Saya sendiri juga pernah menanyakan itu, memang membeli ya. Ya memang ada. Ada memang. Di gudangnya. Ada di gudangnya. Ada di gudangnya. Memang itu tidak di display tapi memang mereka menjual. Ada di gudangnya ya. Jadi ketika kita pesan, ya mereka ambil ke gudangnya. Di display yang di depan itu memang nggak ada. Oke. Nah ini kalau kita bicara pengawasan kurang di Jakarta. Iya. Oke, padahal ada perdanya. Nah kalau perdanya sendiri sebetulnya apakah di semua daerah saat ini sudah ada perda tentang pelarangan menjual minuman beralkohol secara secara masif seperti itu? Iya, di beberapa daerah menerapkan perda itu. Beberapa daerah, artinya belum semua daerah. Iya, maka dari beberapa daerah itu kan kemudian diadoplah nanti semacam kodifikasinya lah ya menjadi undang-undang. Kan itu yang sekarang dalam pembahasan DPR itu sebagai rancangan undang-undang inisiatif dari DPR, bikinlah RUU larangan minuman beralkohol. Nah itu LMB sekarang itu ya. Dalam pembahasan. Nah dalam pembahasan itu juga ada memunculkan ini juga pendapat yang berbeda juga, umpama dari sisi nomenklatur. Dia bunyinya larangan ya, tapi di batang tubuhnya itu dia Pembatasan. Ada pembatasan, pengaturan apa segala macam. Nah sebenarnya adalah ada yang mengusulkan supaya itu judulnya tidak larangan gitu ya, tapi pembatasan atau pengaturan atau apalah gitu. Sudah berapa lama ini dibahas sebetulnya, Bang Masinton? Itu dari sejak 2015. Sejak 2015. Masalah itu kan sebetulnya istilah itu menjadi kok terlalu menjadi faktor yang buat ini lama selesai jadinya. Padahal ini sudah menjadi sesuatu yang krusial nggak mestinya? Ya, jadi, untuk segera diundangkan. Nggak, bukan dia kan proses pembuatan undang-undang itu kan juga butuh waktu deh. Dia harus mendengar pendapat dari para stakeholder, elemen masyarakat lainnya, apa segala macam masukan itu. Nah sekarang dalam tahapan pansus rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Nah pemerintah mengusulkan juga judulnya jangan larangan, gitu umpama pengaturan. Iya betul, maksud saya gini. Pelaku usaha juga begitu. Agar apa? Agar kalau dia sifatnya judulnya larangan, ya dia di bawah itu tidak lagi ada aturan atau apa yang melarang saja. Tidak kan, boleh aja seperti itu. Ya. Tapi kan ini ada ketidakkonsistenan bunyi pasal yang umpama di pasal 5 itu melarang memproduksi apa semua. Tapi di pasal 8-nya itu ada kecuali tempat yang ini. Tempat wisata, untuk kegiatan adat, hotel apa segala macam. Nah, itu yang sebenarnya judulnya larangan, tapi isinya pengaturan. Ya kalau ini kan konsisten aja kan gitu, nggak perlu judulnya harus pakai larangan, toh isinya juga tentang pengaturan, judulnya pengaturan minuman beralkohol itu aja. Nah itu dari satu sisi itu kan minuman-minuman yang resmi artinya. Tapi kan banyak sekali di masyarakat itu minuman-minuman beralkohol yang tradisional gitu kan. Nah itu yang sering kali bikin masalah sebetulnya. Mereka mudah mendapatkannya, terus kadang mengoplos segala macam yang dampaknya sebetulnya luar biasa sangat berbahaya. Nah kalau dia umpama minuman tradisional ya. Nah, kalau fungsi pemerintahan kan juga harus mengawasinya. Ya. Yang intinya adalah jangan mudah diperoleh oleh anak-anak yang memang
di bawah umur gitu ya. Nah, kalau Sekarang itu sudah ada larangan belum sih untuk penjualan minuman beralkohol itu hanya diperbolehkan pada orang umur berapa seperti itu? iya, jadi kalau di beberapa daerah itu ya dia atur. Atau memang seperti di beberapa daerah juga sama sekali nggak boleh. Ya kan, seperti Padang kan nggak boleh. Oke. Nah, apakah minuman beralkohol itu menjadi faktor pemicu tunggal? Kan tidak. Kalau kita ambil contoh umpama yang secara tradisi ya, Iya. secara tradisi kalau umpama yang saya ngerti umpama kayak di Tapanuli lah ya, atau Iya. di Medan gitu. Di sana tradisinya guyupnya masyarakat itu ada namanya lapo, kedai tua gitu Iya. kan, lapo tua. Di situ tempat interaksi masyarakat di situ. Membicarakan persoalan-persoalan sehari-hari sampai ngomong tentang politik. Ya minumnya ya tua. Dan mereka minumnya tua. Iya, tapi selesai minum itu mereka apakah kemudian tingkat pemerkosaan tinggi? Enggak. Atau kejahatan apapun Kriminalitas itu. atau apa enggak? Karena memang secara mentradisi di masyarakat dewasanya itu mereka ke lapo itu bagian dari interaksi dan juga di dalam adat-adat ya ada yang namanya minuman tua itu. Nah, dan di tempat-tempat yang itu bukan merupakan tradisi itulah makanya mungkin minuman keras menjadi sesuatu yang bisa berdampak negatif bagi kebanyakan orang. Iya, maka kan ini di lapo-lapo atau apa, kadang ada orang membelinya itu dia tidak minum di situ, kan gitu. Nah sebenarnya adalah aturan-aturannya juga harus dibuat oleh umpama kalau dia di pemerintahan daerah dibuat perdanya. Aturannya apa umpama kalau mau beli minuman itu harus orang dewasa. Dewasa itu apa? Ditunjukkan dengan KTP. Gitu. Yang disebut dewasa itu umur berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.